Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam cinta tanaman hidroponik. Jumpa lagi dengan channel Miss Hidroponik. Dalam video saya kali ini saya mau memperlihatkan keadaan tanaman saya ini, teman-teman. Seperti ini keadaannya, banyak sekali daun-daun yang kering, teman-teman, dan daunnya ini pada menguning, bercak-bercak seperti itu. Di situ ada seledri juga, keadaannya sama, teman-teman, banyak yang kuning-kuning. Untuk penyebabnya sendiri saya juga belum tahu pasti. Yang pasti ini air nutrisinya dari mulai saya pertama nanam dulu, teman-teman, kira-kira sampai sekarang ini sudah hampir 4 kali panen, teman-teman, nggak saya ganti untuk air nutrisinya. Faktor pertama kemungkinan dari situ ya, teman-teman, untuk penyebab dari kuningnya daun-daun sayur ini. Jadi kan pH-nya dan kandungan di airnya tidak terkontrol, tidak kita ketahui apa aja kandungannya. Jadi perlu kita ketahui untuk menanam hidroponik juga harus kita ketahui beberapa aspek penting dalam menanam, teman-teman. Antaranya pH-nya, ppm harus kita jaga ya, teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kita lihat untuk bagian dalamnya, teman-teman, di nutrisinya. Kita lihat sebenarnya untuk kondisi akarnya ini masih aman ya, teman-teman, nggak busuk. Nah, ini yang bermasalah ini di airnya. Ini banyak ada kayak minyak-minyaknya ini, dan ini ada bekicot, teman-teman, sama endapan yang coklat ini, endapan di bawah ini. Ini sebenarnya juga mempengaruhi untuk pertumbuhan tanamannya. Jadi apabila kondisi air di daerah kita ini airnya coklat, alangkah baiknya untuk kita filter ya, teman-teman. Jadi airnya kita kasih sirkulasi dan juga kita filter untuk kejernihannya ini, jadi tidak ada endapan seperti ini. Kita cek untuk ppm nya ya, teman-teman. Nah, ini ppm nya juga cuma 200, sebenarnya kurang ini, teman-teman. Harusnya kalau saya biasanya itu menggunakan sekitar 800 sampai 700-an, 700 sampai 800. Ini kurang diperhatikan ya, teman-teman. Dan untuk pH-nya, pH saya ini pun juga bermasalah ya, teman-teman. Sebenarnya ini harusnya ini 16, sebelum kita celupkan ini 16 biasanya, tapi ini cuma 10. Coba kita celupkan dulu ya, teman-teman. Nah, ini kok 9 ini. Alangkah baiknya untuk alat pengukur ini kita kalibrasi ya, teman-teman, supaya hasilnya lebih akurat. Seperti inilah, teman-teman, kurang lebihnya untuk tanaman saya kondisinya. Ini untuk instalasi yang ini aja ya, teman-teman. Untuk instalasi yang di pipa itu hasilnya lumayan bagus, soalnya setiap kali pindah tanam itu pipanya saya bersihkan, saya gosok pakai sikat WC itu, teman-teman. Kemudian airnya juga saya ganti baru, makanya hasilnya lumayan bagus. Kalau untuk yang instalasi ini enggak, kalau pindah tanam nggak diganti airnya, teman-teman, cuma ditambah airnya, kemudian ditambah nutrisinya aja, seperti itu, nggak pernah diganti airnya. Jadi airnya mengendap di bawah untuk kotoran-kotorannya, soalnya di sini kan airnya juga ppm nya tinggi, air baku di sini sekitar 300 ppm, makanya kalau kita biarkan lama itu airnya akan mengendap seperti tadi, teman-teman, coklat seperti tadi, dan bisa jadi pH-nya naik, teman-teman. Nah, ini juga ada hama, teman-teman, ada ulat bulu ini. Nah, ini juga hamanya kita ambil. Ini ularnya gatal sekali nih, teman-teman, bulunya ini. Kita
kita injak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin dari video ini bisa buat pelajaran untuk teman-teman semua dalam menanam sayur hidroponik, sehingga nantinya tidak gagal seperti ini ya teman-teman. Untuk pengecekannya sebenarnya setiap hari kita cek itu malah lebih bagus teman-teman, karena kesibukan jadi ini nggak pernah saya cek teman-teman. Kadang seminggu sekali pun itu jarang sekali. Nah, seperti inilah akhirnya kondisinya. Dan pelajaran lagi, untuk waktu pindah tanam juga harus kita bersihkan selalu untuk instalasinya supaya lebih higienis teman-teman. Kalau sudah seperti ini nih repot ini teman-teman, harus kita bersihkan, cuci ulang lagi supaya nanti kedepannya untuk menanam lagi ini enggak terjadi seperti ini lagi. Ini pun sudah nggak bisa kita kembalikan seperti semula ya teman-teman. Seperti kalau ini masih ada yang lumayan bagus, yang ini. Padahal ini atasnya ada atapnya ya teman-teman, jadi kalau hujan ini nggak kehujanan. Jadi ini kemungkinan tidak tercampur dengan air hujan. Dan untuk panasnya pun juga ada atap plastik UV, panasnya pun nggak seberapa teman-teman sebenarnya. Nah, kebanyakan seperti ini paling kegagalan untuk pemula, biasanya kan seperti ini teman-teman. Dulu waktu awal-awal nanam juga seperti ini. Kalau awal-awal nanam sih seharusnya nggak seperti ini teman-teman, soalnya kan tempatnya masih baru, nutrisinya juga baru, airnya juga baru, seharusnya nggak seperti ini. Ini mungkin terjadi setelah 3 kali menanam lah teman-teman. Biasanya kalau kita nggak rajin-rajin bersihkan instalasi ya hasilnya seperti ini. Nah, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada masukan dari teman-teman semua mohon ditulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya saya bisa introspeksi diri dan lebih giat lagi dalam belajar. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk upload videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.